I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini kakak akan bercerita tentang hewan-hewan atau yang disebut dengan fabel. Kita perkenalan dulu yuk. Nama mbak ini siapa? Mbak Jana. Nah, si pinter. Nama saya? Okta. Mbak Okta. Kita perkenalan dulu yuk satu-satu, dari yang paling ujung siapa? Mira. Yang tengah? Ila. Yang terakhir? Elva. Nah, sekarang kakak punya 3 buku di sebelah sini. Nah, nanti kalian ambil satu-satu sesuai yang kalian mau. Ini judulnya berbeda-beda. Jadi kalian ambil Mira 1, Bila 1, Delva 1 ya. Silakan diambil. Pilih sesuka kalian. Terus duduk sini. Siapa yang bukunya mau dibacakan dulu? Ayo, siapa? Siapa? Ya sudah, Mira dulu. Yang pertama judulnya yaitu Cupit Ingin Terbang. Ini hewan apa? Elang. Yang ini? Ayam. Ayam. Judulnya Cupit Ingin Terbang. Cupit ini yaitu namanya Ayam. ayam. Ini siapanya? Siapanya ayam? Induknya. Induknya. Kalau ini Anaknya. anaknya. Ceritanya gini. Cupit adalah anak ayam yang lucu tapi juga sedikit nakal. Ia baru senang-senangnya bermain. Kadangkala lupa waktu. Jika bermain sampai ke tempat yang jauh dari rumahnya. Sering ia lupa jalan kembali pulang. Hal itu membuat ibunya Cupit bingung dan sedih. Cupit, jangan main jauh-jauh. Ibu mau pergi ke kebun sebentar cari makanan. Pesan ibu Cupit sebelum meninggalkan rumah. Mengetahui ibunya tidak di rumah, ia pergi bermain. Ia bermain dengan si Jalu, anak Pak Elang. Mereka bermain berkejaran di antara pepohonan yang rindang. Ayo kejar aku, ayo tangkap aku, teriak Jalu sambil mengepakkan sayapnya dan melesat terbang. Si Cupit mencoba mengejar si Jalu. Kenapa aku tidak dapat terbang seperti dia? Gumam Cupit dalam hati. Dicobanya sekali lagi berlari lebih kencang. Namun, apa yang terjadi? Ia malah jatuh terguling-guling. Cupit merasa sedih dan putus asa. Ia lalu pulang mengadu pada ibunya. Mengapa Cupit nggak bisa terbang, Bu? Kata Cupit sambil menangis. Begini anakku, kita diciptakan Tuhan berbeda-beda dengan diberi kelebihan masing-masing. Kata ibunya mencoba menghibur. Tetapi Cupit tidak puas dengan jawaban ibunya. Ia bersikeras ingin dapat terbang. Kalau kalian tahu, apa ayam itu bisa terbang? Nggak bisa. Berapa kakinya ayam? 2. 2. Suara ayam gimana? Ayam padahal ayam jantan. Ayam jantan. Kalau pagi? Kuruyuk. Iya, sip. Kita lanjut ceritanya. Keesokan harinya, tanpa ada sepengetahuan ibunya, Cupit belajar terbang di halaman rumah. Ia mencoba berlari sekuat tenaga, tetapi tetap saja ia tidak dapat terbang. Mungkin aku harus naik ke atas pohon, bisiknya dalam hati. Lalu Cupit memanjat pohon yang tidak begitu tinggi. Dari atas pohon, ia mencoba mengepakkan sayapnya supaya bisa terbang. Ulala, ia jatuh lagi ke tanah. Untung saja ia tidak cedera. Aku akan minta bantuan Pak Elang atau si Jalu untuk mengajariku terbang, pikir Cupit. Dengan bersemangat, ia menuju ke rumah Pak Elang. Setibanya di rumah si Jalu, Cupit ditemui Pak Elang.
Sedangkan Jalu pergi ke sungai mencari ikan. "Pak Elang, tolong ajari saya terbang," pinta Cupit penuh dengan harap. "Saya ingin dapat terbang seperti si Jalu," lanjut Cupit. Pak Elang tersenyum bijaksana menanggapi permintaan Cupit. "Begini Cupit, si Jalu dan Bapak termasuk bangsa burung. Kami dikaruniai sayap yang gunanya untuk terbang. Dengan sayap, kami dapat mencari makan sampai jauh di sungai. Sedangkan Cupit termasuk golongan unggas. Tuhan menciptakan sayap untuk Cupit bukan untuk terbang, tetapi untuk keseimbangan ketika kamu berlari." Penjelasan Pak Elang juga belum memuaskan hatinya. Ia lalu berusaha untuk belajar terbang sendiri. Ia berupaya keras mencari akal. "Aha, mungkin dari bukit yang tinggi saya dapat terbang," pikir Cupit. Dicarinya gundukan bukit yang tinggi. Ia mencoba mendaki dengan kerja keras. Ia sampai ke puncak bukit. Ia merentangkan kedua sayap kecilnya dan meluncur. Sebelum terhempas ke tanah, tiba-tiba ada sesuatu yang menyambar tubuhnya. "Cupit, apa yang kamu lakukan?" teriak Pak Elang sambil membopong tubuh kecil Cupit. Cupit merasa sedih dan malu. Ia menyesal tidak mendengarkan penjelasan orang tua. Ia tidak dapat membayangkan apa yang terjadi pada dirinya jika tidak ada Pak Elang. "Terima kasih Pak Elang," suara Cupit terbata-bata sambil memeluk Pak Elang. "Sudahlah Cupit, mari ku antar pulang," kata Pak Elang. Di rumah, Ibu Cupit sangat cemas. Ia berjalan mondar-mandir di depan rumah. "Di mana kamu Cupit? Sudah sore begini kok belum pulang?" gumam Ibu Cupit. Ia merasa khawatir karena Cupit pergi tanpa pamit terlebih dahulu. Dalam kegundahannya, tiba-tiba dilihatlah Pak Elang terbang menuju rumahnya. Di atas punggung Pak Elang didapatinya Cupit yang terbaring lemas. Ibu Cupit bergegas menyambut Pak Elang dan Cupit. "Apa yang telah terjadi Pak Elang?" kata Cupit penuh kecemasan. Kemudian Pak Elang menceritakan apa yang terjadi pada Cupit. Ibu Cupit terharu mendengar cerita Pak Elang. Dipeluknya Cupit lalu dibimbing masuk. Setelah membersihkan badan, Cupit disuruh istirahat. Kemudian Pak Elang pamit pulang. "Terima kasih atas pertolongannya Pak Elang," kata Ibu Cupit mengantar Pak Elang ke depan rumah. Keesokan harinya, Cupit terlihat sehat. Ia berdiri di halaman rumah ditemani ibunya. "Ibu bangga dengan kamu Cupit," kata Ibu Cupit. "Kamu telah berusaha keras tanpa putus asa walaupun belum berhasil," lanjut ibunya. "Kamu telah belajar mengetahui apa yang kita inginkan tidak semua dapat kita lakukan karena di luar batas kemampuan kita," nasihat ibunya lagi. "Sekarang Cupit mengerti Bu, Cupit akan tetap berusaha dan belajar sesuai dengan kemampuan kita," kata Cupit dengan gembira. Selang waktu berikutnya, terlihat Jalu datang ke rumah Cupit. Mereka bermain bersama. Jalu terbang tidak terlalu tinggi, sedangkan Cupit berlarian mengikuti bayangan Jalu di tanah. Mereka terlihat gembira sekali. Jadi ceritanya, apa yang kalian ketahui dari cerita Cupit ingin terbang? Ini tokohnya siapa? Tokoh di dalam sini siapa aja? Hewannya apa? Ayam. Ayam dan elang. Nah, terus ayam ini pingin apa? Terbang. Ayam pingin terbang, sedangkan elang sudah dikaruniai sayap untuk bisa terbang. Tetapi ayam dikaruniai sayap tetapi bukan untuk terbang, hanya untuk keseimbangan ketika berjalan. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu kita tidak bisa memaksakan apa yang bukan punya kita. Jadi misalnya kita seperti ini ayam
Ayam ingin terbang seperti elang, padahal sama-sama mempunyai sayap. Tetapi kok cuma elang yang bisa terbang? Karena elang diciptakan sayap untuk terbang, sedangkan ayam diciptakan sayap hanya untuk keseimbangan. Sudah mengerti? Selanjutnya, buku ceritanya siapa? Bila. Judulnya apa ini? Pelajaran buat bebek. Oke, kita mulai ya cerita pelajaran buat bebek. Dahulu kala di sebuah hutan tinggallah bebek si tukang gosip. Tahu gosip nggak? Apa itu gosip? Hah? Ngomongin orang. Iya, itu gosip itu menceritakan keburukan orang lain, dan itu nggak boleh ya. Suka gosip? Iya, lain kali nggak boleh ya kalau gosip itu. Setiap hari si bebek selalu menyebarkan gosip kepada semua penduduk hutan. Ini bebeknya bukan untuk ditiru ya. Bebeknya tukang gosip. Nah iya, nggak boleh. Selain suka bergosip, si bebek juga gemar mengadu domba antar sesama binatang di hutan, sehingga suasana hutan menjadi tidak tentram dan penuh dengan perselisihan. Perselisihan tahu? Perselisihan itu kayak, kan tadi kan bebeknya suka nyebar gosip. Nah, jadi itu antara satu hewan sama hewan lain itu jadi berantem gitu, karena kan gosip itu kan nggak baik ya. Jadi karena si bebek tadi orang lain jadi berantem gitu, jadi makanya nggak boleh gosip. Kita lanjut. Tapi ada seekor binatang yang tahu bahwa penyebab semua keresahan yang terjadi adalah ulah si bebek. Dia adalah seekor burung hantu. Tahu burung hantu kan ya? Tahu. Aku pernah melihat. Oh, pernah pelihara? Ya. Kak takut gak sama burung hantu? Soalnya aku suka burung hantu kayak imut gitu loh pipinya. Oh, berarti bukan kayak hantu ya? Nggak pernah lihat hantu? Nggak. Oh, nggak pernah ya? Ya, aku juga nggak pernah sih. Kita lanjut. Burung hantu merancang strategi untuk memberi pelajaran kepada si bebek. Menjelang petang, burung hantu sudah bertengger di sebuah dahan besar, dan tidak lama kemudian nampaklah si bebek pulang menuju kandangnya. Kata burung hantu, "Halo bebek, selamat malam." Terus kata si bebek, "Hei, kau rupanya si mata siong," ejek si bebek. "Apa itu mata siong?" tanya burung hantu. Tidak mengerti. "Hehe, si mata siong, kalau siang matanya sipit, kalau malam matanya pelolong," gitu ya. Kalau burung hantu gimana? Kamu kemarin pernah pelihara katanya? Tapi udah dulu itu pas terakhir lo lihat itu di alun-alun Batu. Oh, kalau siang pernah lihat kalau siang nggak? Kalau siang tidur burung hantu, Ya. terus keluarnya malam, makanya disebut mata siong. Jadi kalau malam itu dia melek, tapi kalau siang dia tidur kayak kelelawar. Tahu kan kelelawar? Aku pernah foto sambil begini. Oh, banyak pengalaman ya. Kita lanjut. "Keterlaluan kamu bebek. Semua teman-temanku pasti kau ejek seperti itu. Pantas saja mereka saling curiga satu sama lain," kata burung hantu kesal. "Jangan salahkan aku, tapi salahkan mereka. Kenapa mereka bodoh hingga bisa saling berkelahi?" kata bebek dengan cuek. "Jangan begitu bebek, mereka kan juga teman-temanmu. Kamu juga harus melindungi mereka," ujar burung hantu. "Urusan apa kamu kok usil mengurusi urusanku dan binatang yang lain? Jangan coba-coba ikut campur ya. Jangan coba-coba ikut campur ya kamu burung hantu, atau kamu menantang aku ya," bentak si bebek. Lalu burung hantu tidak membalas bentakan si bebek, tapi ia memanggil binatang lain agar mereka tahu bahwa selama ini mereka telah diadu domba oleh si bebek. Semua binatang penghuni hutan berkumpul di dekat burung hantu dan si bebek. Nampak jelas kemarahan di wajah mereka.
Tenang kawan-kawan, jangan marah dan main hakim sendiri. Beri kesempatan si bebek menjelaskan maksudnya. Seru burung hantu menenangkan kemarahan para binatang yang akan mengeroyok si bebek. Ini tadi kenapa si hewan-hewan yang lain mau mengeroyok si bebek? Karena usil. Ya, karena usil suka nebar gosip. Teman-teman, sebenarnya tujuanku baik. Aku ingin kalian tidak bodoh lagi. Aku ingin kalian bersatu. Aku tidak terima mendapat tuduhan seperti ini, kata si bebek. Duk, tiba-tiba ada batu yang menimpa mulut si bebek. Entah siapa yang melemparkannya. Aduh, gimana suara bebek? Baik. Nah, dia sambil bilang aduh dan juga berteriak. Kayak mana tadi? Begitu. Teriak si bebek kesakitan. Dia terus berusaha melepaskan paruhnya dari himpitan batu itu. Tapi naas, setelah batu itu terlepas, mulut bebek tidak bisa berbicara lagi. Jika dia berbicara hanya mengeluarkan suara wek-wek. Begitu selesai. Jadi inti dari cerita ini, kita nggak boleh menebar gosip. Karena kalau kita nebar gosip itu, ya itu tadi jadinya teman-teman yang lain itu Membenci. ya saling membenci. Kayak sebenarnya Mira misal gosip nih tentang siapa siapa yang digosip, misal Mbak Okta, Mira mau gosipin Mbak Okta sama Delva, terus Mira juga gosip sama Mbak Jana tapi tentang Bila. siapa namanya? Bila. Tentang Bila. Terus udah itu karena kita juga udah ini kan dipengaruhi karena gosip tadi, pas ketemu kita malah bukan berteman lagi, jadinya berantem karena gosip yang disampaikan Mira tadi. Jadi makanya nggak boleh gosip itu, tahu kan gosip kan ya? Tahu. Tahu ya. Ngerasani uang. Tahu? Itu nggak boleh menceritakan keburukan orang lain. Selanjutnya bukunya Ini Delva. Judulnya Kera yang Rakus. Rakus itu apa? Rakus Makan itu- banyak. makan banyak. Terus kalau penyu ini hidupnya di mana? Di air. Di air bisa, di darat bisa. Kalau monyet? Darat. Di darat. Kera yang rakus. Di sebuah hutan, hiduplah seekor kera yang rakus. Kera itu telah menghabiskan buah mangga yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Pada suatu hari, kera itu tergoda oleh pohon mangga yang berbuah lebat. Buah mangga yang ranum dan bergoyang jika ditiup angin sangat mengganggu perutnya yang mulai lapar. Namun sayang, pohon mangga itu ada di seberang sungai. Kera itu berpikir bagaimana cara memperoleh buah mangga ranum itu. Aha, mengapa aku tidak meminta bantuan pada penyu? Girangnya dalam hati. Kera segera menuju ke rumah penyu untuk menceritakan maksudnya. Begini sahabatku penyu, di seberang sungai ada pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Aku ingin memetik untuk kita makan bersama. Lalu, bagaimana caranya? Tanya penyu. Kita harus menyeberang sungai itu bersama-sama. Kemudian mengambil mangga dan kita bagi dua. Jelas kera. Oh, begitu. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Penyu belum dapat menyetujui usul kera karena masih berpikir sesuatu. Tampaknya ia masih meragukan apa yang diucapkan kera. Terus, apa yang dapat aku lakukan? Tanya penyu kemudian. Begini sahabatku, pohon mangga itu kan ada di seberang sungai. Kau bisa berenang dan aku bisa memanjat. Jadi, kita bekerja sama, usul kera. Terus, nah, waktu menyeberang sungai, aku naik ke punggungmu. Bagaimana? Baik, aku setuju.
Siang yang terik tidak menghalangi kera dan penyu untuk menyeberang sungai demi memperoleh buah mangga ranum kesukaannya. Mereka segera berangkat menuju sungai, hendak melaksanakan keinginannya. Kera berjalan di depan, meninggalkan penyu yang berjalan sedikit lambat. Bagaimana perasaanmu melihat buah mangga yang ranum itu, wahai penyu? Tanya kera yang setelah keduanya sampai di pinggir sungai. Ya, buah mangga ranum yang menggiurkan, jerit penyu kegirangan. Makanya, ayo kita segera menyeberang sungai, kata kera sedikit memerintah. Silakan naik ke punggungku, Tuan Kera, celoteh penyu melucu. Kera pun naik ke punggung penyu untuk menyeberang sungai bersama. Kera berpegangan erat pada punggung penyu. Rupanya ia takut jika diterpa arus yang terkadang deras. Hati-hati sahabat, jangan sampai aku jatuh dan tenggelam, teriak kera sedikit ketakutan. Tenang sahabat, aku sudah berusaha hati-hati. Tanganmu saja yang berpegangan terlalu erat sehingga aku agak terganggu. Mereka telah tiba di seberang dengan selamat. Betapa gembiranya kera dan penyu mengingat sebentar lagi akan merasakan buah mangga ranum yang menyegarkan. Kera segera berlari dan memanjat pohon mangga dengan cepat. Ia segera memetik buah mangga dan melahapnya di bawah pohon. Penyu menunggu kera untuk melempar buah mangga kepadanya. Mana mangga bagianku, kawan? Pintah penyu penuh harap. Namun, tak kunjung pula buah mangga dilempar ke arahnya. Apakah kau lupa mangga bagianku, kawan? Teriak penyu. Tak ada jawaban dari kera. Justru, kera menjawabnya dengan melempar kulit dan biji mangga yang dijatuhkan ke dekat penyu. Penyu merasa telah dibohongi kera. Penyu menemukan akal. Kemudian, penyu berlari pura-pura melihat harimau. Awas! Harimau datang, awas harimau datang, ayo lari. Dari atas pohon, kera melompat dan berlari secepatnya. Mana harimau itu, kawan? Tanya kera di belakang penyu, terus saja berlari ke arah sungai. Keduanya pun segera menyeberang sungai. Kera naik ke atas punggung penyu sambil menggigil ketakutan. Tangannya masih memegang buah mangga. Kera lupa tidak berpegangan pada punggung penyu. Takut kalau buah mangga di tangannya jatuh ke sungai. Tiba-tiba, penyu menyelam ke dasar sungai untuk menghindari arus sungai yang deras. Kera yang lupa tidak berpegangan pada punggung penyu pun akhirnya hanyut. Tahu hanyut kan? Tahu. Apa? Kena ombak. Tenggelam. Ini tenggelam. Iya kan? Ke bawah arus. Iya. Kan ombak. Tubuh kera timbul tenggelam dipermainkan arus sungai yang cukup deras. Kera yang tidak dapat berenang itu akhirnya berhasil juga mencapai tepi sungai meskipun dengan tubuh yang banyak kemasukan air. Perut kera yang mengembung kebanyakan air itu tiba-tiba terasa mual dan akhirnya muntah. Buah mangga yang baru dimakannya pun berhamburan keluar dari mulutnya. Ini monyetnya kenapa? Tenggelam. Kemudian penyu menghampiri kera. Maafkan aku sehingga engkau menjadi begini. Kera tidak dapat menjawab. Tangannya terus memegang perutnya yang masih merasa mual. Makanya kalau dapat makanan jangan dimakan, jangan melupakan kawan sendiri. Berkata demikian, penyu segera berlalu dan meninggalkan sahabatnya yang telah mementingkan diri sendiri. Ia merasa telah memberikan pelajaran yang setimpal kepada kera, sahabatnya yang rakus. Nah, tadi ceritanya gimana ini? Kera yang rakus. Gimana ceritanya? Kan tadi ada dua tokoh, kera sama penyu. Nah, yang rakus yang mana? Keranya rakus karena makan Dia makan mangga sendirian. makan mangga sendirian, gak dibagi sama temannya. Jadi pesannya itu, kan ini kera yang rakus. Jadi pesannya itu
kalian kalau punya sesuatu jangan dimakan sendiri. Jangan intinya jangan pelit. Jadi harus berbagi sama temannya. Nah, ini kan tadi keranya ini janji sama penyu buat berbagi mangga. Tapi kok ujung-ujungnya dibohongi, penyunya dibohongi sama kera. Kemudian akibatnya dari sifat bohongnya kera yaitu keranya tenggelam. Nah, Kera itu apa sih? monyet. Suaranya gimana? Ya, sangat ekspresif. Bila gimana suaranya monyet? Oh, nggak bisa. Mira, Pernah lihat? Enggak pernah. Oh, nggak pernah. belum Oh, pernah. Oh, pernah. Di mana? Oh, ada. Terus kakinya penyu ada berapa? 4. Penyu hidupnya di Air. air bisa, darat bisa. Di air dan di darat. Ya, di air dan di darat. Kalau bertelur mereka di darat. Penyu kalau bertelur di darat, kemudian telurnya biasanya disembunyikan, kalau enggak dikubur, biar enggak dimangsa sama hewan lain. Itu Ada yang mau jadi kera? Oke, bukan maksudnya maksudnya bukan jadi monyetnya, sifat jadi kayak- ini kayak sifatnya. keranya. Kenapa? Mau. Karena itu nggak baik. Sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah mau membaca bersama kami. Gimana, seru nggak? Seru. Seru? Tapi udah bisa baca semua belum? Oh, udah bisa. Kalau bilang, oh masih TK ya? Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that